Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Oktavinda, BP 180053/2002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan elastisitas. Elastisitas harga adalah istilah dari ekonomi mikro yang memberitahu kamu seberapa sensitifnya permintaan suatu barang terhadap perubahan harga selama hukum penawaran permintaan menetapkan arahan hubungan. Jika elastisitas harga tinggi, perubahan kecil dalam harga akan berdampak besar pada jumlah yang dibeli atau dijual. Jika rendah, bahkan perubahan harga yang signifikan mungkin tidak mengubah banyak volume pada penjualan. Tipe elastisitas harga adalah yang pertama, price elastic demand, yang kedua, price inelastic demand, yang ketiga, unit elastic demand. Baiklah, berikut soal dari elastisitas harga. Saya akan masuk pada pembahasan contoh soal elastisitas harga pada permintaan. Karena elastisitas harga ini memiliki dua bagian, yaitu permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu diketahui bahwa harga suatu barang awal yaitu P1-nya 6.000 dan jumlah yang diminta pada permintaan awal Q1-nya adalah 12 ton dan harganya naik P2-nya 6.500 sehingga suatu barang jumlah yang diminta pada permintaan yang kedua yaitu 9 ton. Sebelum dijawab, kita akan mencari delta pada Q dan delta pada P-nya. Untuk mencari delta Q-nya pada rumusnya itu adalah delta Q rumusnya Q2 dikurang Q1 sama dengan Q2 adalah 9 ton dan Q1 adalah 12 ton, sehingga jumlahnya 9 kurang 12 adalah min 3. Pada delta P rumusnya adalah P2 kurang P1, sedangkan P2-nya adalah 6.500 dan P1-nya adalah 6.000. Jadi 6.500 dikurang 6.000 hasilnya 500. Kemudian setelah kita mencari delta pada rumusnya, kita akan masukkan kepada harganya sesuai dengan rumus elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan harga pertamanya yaitu 6.000 per 12 dikali deltanya yaitu min 3 per 500, dan kemudian hasil dari 6.000 per 12 adalah 500 dan min 3 per 500 adalah min 0,006. Kemudian hasilnya 500 dikali min 0,006 adalah min 3. Jadi elastisitasnya adalah min 3. Dapat disimpulkan bahwa 3 itu dinamakan bersifat elastis. Selanjutnya adalah pada soal elastisitas penawaran. Contohnya yaitu jika suatu barang itu 5.000 yang ditawarkan Q1-nya adalah 30. Jika harganya itu turun menjadi 4.500, maka jumlahnya juga turun Q2-nya yaitu 20. Setelah kita menentukan, kita akan masuk pada delta Q dan delta P-nya. Delta Q-nya adalah 20 dikurang 30 sama dengan min 10. Pada delta P-nya adalah 4.500 dikurang 5.000. Hasilnya adalah min 500. Kemudian setelah kita mencari delta Q dan delta P-nya, kemudian kita masukkan ke dalam harga itu pada rumus tersebut, yaitu elastisitasnya adalah 5.000 per 30 dikali delta Q per delta P-nya yaitu min 20 per min 500, sehingga totalnya
dari 5.000 per 30 adalah 170 dikali delta QP nya yaitu min 20 per 500 adalah 0,04, sehingga totalnya dari 170 dikali 0,04 adalah 9. Nah, jadi kesimpulannya yaitu elastisitas penawaran ini adalah jenis elastisitasnya lebih besar dari 2 atau 1, yaitu elastisitas silang adalah perbandingan atau ratio presentasi perubahan kuantitas suatu barang yang diminta atau ditawarkan dengan presentasi perubahan harga barang lain atau disebut dengan barang Y. Nah, seperti antara sepeda motor dengan bensin dan nasi dan lauk pauk, hubungan antara mereka dibagi menjadi 2, yaitu substitusi atau saling menggantikan. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal elastisitas pada silang. Nah, pada penjelasan contoh soal elastisitas silang. Nah, pada contoh soal ini, yang pertama, diketahui bahwa harga komputer menjadi 8.000 dan berubah menjadi 20.000, sehingga dia menjadi naik 20.000. Jumlah notebook yang dimiliki naik dari 20 unit menjadi 25 unit. Nah, setelah diketahui elastisitas silangnya, kita masuk kepada rumus elastisitas silangnya, yaitu delta Qn per delta Pk dikali Pk per Pn. Nah, kita akan masukkan hal-halnya pada rumus ini. Pada Qn-nya yaitu 20 kurang 25 per delta Pk-nya adalah 8.000 dikurang 20.000 dikali Pk-nya adalah 20.000, Pn-nya yaitu 25, sehingga jumlahnya yaitu dari 20 kurang 25 per 8.000 kurang 20.000 adalah min 5 per min 12.000. Nah, pada 20.000 per 25 jumlahnya baginya yaitu 800, sehingga min 5 per min 12 kali 800 adalah 0,4. Nah, jadi kesimpulannya adalah elastisitas silang itu 4, sehingga berarti bernilai positif. Berarti hubungannya barang tersebut adalah substitusi. Elastisitas pendapatan adalah perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Misalnya apabila kurang pendapatan meningkat 10%, permintaan suatu barang meningkat 20%. Dari elastisitas pendapatan, Anda akan mengetahui apakah barang tersebut termasuk barang inferior, mewah, atau normal. Apabila hasilnya merupakan negatif, maka penurunan permintaan barang bisa saja diakibatkan karena peningkatan pendapatan. Jika hasilnya positif, maka peningkatan pendapatan dapat dikatakan bisa meningkatkan permintaan suatu barang. Hasil ini berlaku elastisitas pendapatan barang normal atau barang seharian. Jika hasil lebih besar dari 1, maka peningkatan pendapatan bisa mengakibatkan permintaan barang superior atau barang mewah juga meningkat. Apabila hasilnya sama dengan atau EI sama dengan 0, maka artinya tidak adanya perubahan permintaan barang, meskipun terjadinya peningkatan pada pendapatan. Nah, selanjutnya soal elastisitas pada pendapatan. Nah, berikut penyelesaian pada soal elastisitas pendapatan. Nah, pada contoh ini dapat diketahui delta Q dan delta I. Delta Q-nya yaitu perubahan kuantitas 10 kurang 4 sama dengan 6, dan delta I-nya yaitu perubahan pendapatan yaitu sebesar 2.500.000 dikurang 2 juta, sehingga jumlah dari 2.500.000 dikurang 2 juta adalah 500. Maka pendapatannya itu 2 juta dan jumlah barangnya itu 4. Untuk mencari dengan rumus elastisitas pendapatan ini yaitu
delta Q per delta I dikali I dikali Q, sehingga disesuaikan dengan rumus dengan harga yaitu delta Q-nya 6 dan delta I-nya itu 500.000, I-nya 2 juta dan Q-nya itu adalah jumlahnya 4, sehingga 6 per 500 dikali 2 juta per 4 adalah 120.000 dibagi 2 juta, hasilnya adalah 6, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar elastisitas pendapatan adalah 6, maka es krim adalah merupakan barang superior.